Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusworo dari SMP Negeri 1 Semanu akan memaparkan langkah untuk studi kasus yang keempat. Yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus keempat? Ya, yang bertentangan adalah nilai-nilai kejujuran dan nilai kesetiakawanan. Jujur harus melaporkan dan memberitahu bahwa dompet Nina ditemukan dan dibawa Nina. Nilai kesetiakawanan yaitu menjaga hubungan pertemanan dengan Rara karena selama ini Rara sudah menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal. Langkah yang kedua yaitu siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus yang keempat. Yang terlibat yaitu Tari yang paling terdampak dilema moral. Rara adalah kasus yang ada. Nia pemilik dompet yang sedang mencari dompet. Kemudian langkah yang ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi. Ya, fakta yang relevan yaitu Tari betul-betul menyaksikan bahwa dompet Nia yang jatuh ditemukan oleh Rara dan Rara mengambilnya sebagai rezeki nomplok. Tari merasa bertanggung jawab karena mengetahui bahwa dompet adalah hak Nia. Di sisi lain, Tari merasa berhutang budi kepada Rara yang sering membantunya menyelesaikan tugas dan berbagi bekal. Ada Busri juga sebagai orang dewasa yang bisa dijadikan mediator antara Tari dan Rara. Kemudian langkah yang keempat yaitu pengujian benar atau salah, yang mana yang bisa dilakukan. Yang pertama uji legal, bahwa perbuatan Rara melanggar hukum dan harus dilaporkan sebagai tindak kejahatan. Yang kedua uji regulasi, karena kasus terjadi di sekolah maka tindakan Rara tergolong melanggar tata tertib sekolah. Yang ketiga uji intuisi, menurut saya, kalau saya jadi Tari, saya tetap menyalahkan Rara yang tidak jujur dengan barang temuannya. Yang keempat adalah uji publikasi. Bila bisa jadi kasus ini diunggah di media publikasi seperti papan pengumuman, agar Rara mengetahui dan mengambil langkah yang tepat, yaitu mengembalikan dompet kepada Nia. Yang kelima uji idola. Jika saya jadi Tari, saya akan mengajak musyawarah mencari solusi bersama tanpa mempermalukan pihak Rara. Kemudian langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana yang bisa dilakukan. Paradigmanya antara kejujuran dan kebenaran dengan kesetiakawanan. Harus mengutamakan kejujuran dan kebenaran tanpa menimbulkan perasaan malu atau tersinggung pada pihak pelaku, dalam hal ini Rara. Langkah yang keenam yaitu prinsip resolusi, yang mana yang bisa dilakukan. Nah, kita bisa memilih antara berpikir berbasis rasa peduli. Dengan tetap melindungi martabat Rara, Tari harus bisa mengembalikan dompet Nia. Musyawarah bisa dilakukan dengan penengah Busri sebagai orang yang lebih dewasa. Langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Ya, jawabannya ada, yaitu memberi pemahaman secara umum dalam forum kelas bahwa jika menemukan barang yang bukan miliknya tidak boleh diambil sebagai miliknya meskipun tidak ada yang mengetahuinya. Dengan pengarahan umum seperti ini diharapkan ada kesadaran pelaku untuk mengembalikan dengan sukarela dompet ke pemiliknya. Dengan catatan, Nia sebagai pemilik harus dengan bijaksana melindungi martabat Rara. Langkah yang kedelapan yaitu apa keputusan akhir yang Ibu Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jawabannya adalah keputusan akhir yaitu tetap memperhatikan aturan dan integritas yang benar, yaitu meminta dompet milik Nia dari Rara dengan musyawarah yang ditengahi Busri,
semua diberi nasihat dan pengarahan bahwa secara etika dan moral kita harus jujur dan benar. Meski ada yang harus dijaga, yaitu kesetiakawanan atau hubungan pertemanan dengan baik. Langkah yang kesembilan yaitu pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan bapak ibu di kemudian hari. Jawabannya adalah tentang nilai kejujuran dan kebenaran yang harus tetap diutamakan meski berbenturan dengan kasih sayang atau setia kawan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus dapat mencari solusi terbaik dan menjadi penengah di antara semua pihak dengan mengedepankan kejujuran, ketegasan, dan persahabatan. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.